everything has changed. Oke. Hey yo, what's up guys, this is Nadia and welcome back to my YouTube channel. So guys, di video kali ini adalah video segmen baru aku di channel Dia Ardila TV, dimana aku akan mengupload video setiap Jumat malam yang bertemakan horor, misteri, dan konspirasi. Don't go anywhere, stay tuned and keep on watching. Jadi selama di rumah aja ini, aku kebanyakan tuh nonton film dan film-film horor, exactly. But jadi guys, aku tuh kayak tergerak hatinya untuk membuat video ini, untuk merekomendasiin kalian beberapa film-film horor yang diangkat dari kisah urban legend dunia yang seram-seram dan otomatis dan of course film ini pasti tuh artinya keren-keren. Dan memang aku udah nonton semua filmnya, ada enggak, tapi aku jamin filmnya tuh bakal langsung saja kita masuk ke video yang pertama. Dimulai dari Gonjiam The Haunted Asylum. Selama ini mungkin kebanyakan dari kita itu mengetahui Korea Selatan itu hanya dengan budaya K-popnya, Blackpink, EXO, BTS, dan lain. Namun siapa sangka di balik pesona itu terdapat satu bangunan angker di dunia. Gonjiam sendiri terletak di kota Gwangju yang merupakan kota terbesar di Korea Selatan dan didirikan pada tahun 1950-an. Rumah sakit ini berada di wilayah perbukitan yang jangkauannya tuh dari kota sangat jauh ya, dan dia dikelilingi oleh hutan lebat. Nah, film ini sendiri tuh kemasannya cukup menarik karena sutradaranya Bong Sik-jong mengarahkan film ini tuh menjadi film horor yang nuansanya berbeda. Adegan jump scare yang berada dalam film ini pun sangat-sangat minim, bahkan bukan berasal dari kayak bah gitu. Tahu kan jump scare guys? Jika film lain itu menggunakan musik scoring yang membuat detak jantungnya tuh film Gonjiam ini tuh tidak. Vibes yang kita rasakan selama nonton film ini tuh kita seolah-olah mengikuti kayak 5 orang yang pemeran yang dalam film ini tuh kayak kita tuh serasa masuk dalam film tersebut, dimana kita akan merasakan vibe yang sama dengan mereka. Ngerti kan guys maksudku? Dalam sepanjang film ini tuh kita kayak betul-betul fokus nonton karena film yang disajikan pun itu terasa sangat sunyi. Nah, disitulah gambaran nyata ketakutan kita dalam menonton film, dimana kita kan kalau nonton film kayak jump scare yang tiba-tiba muncul hantu, itu kan kayak apa ya guys, dalam keseharian kita itu kayak rasanya tuh kayak jarang banget terjadi. Nah, di film Gonjiam ini tuh kita betul-betul merasakan vibes yang kayak okay, this is the real situation. Menurut Korean Box Office Information System atau KOBIS, pada tanggal 29 Maret 2018, penayangan perdana film Gonjiam di Korea Selatan itu penontonnya sebanyak 198.669 orang dan berhasil memuncaki peringkat 1 box office, yang mana jumlah tersebut mengalahkan top 3 film horor terbaik, top 3 film horor terseram, terkeren, terbaik sepanjang masa, yaitu Conjuring dengan penonton 81.130 orang, Get Out dengan jumlah penonton 92.124, dan Annabelle 154.719 orang. Nah, kalian harus nonton karena film ini memang keren. Oke, sekarang yang kedua yaitu The Curse of La Llorona. The Curse of La Llorona, The Curse of Weeping Woman. Cerita ini tuh berawal tentang seorang perempuan yang bernama Maria. Beberapa orang mengatakan bahwa dia tuh adalah gadis tercantik di seluruh dunia. No, bukan seluruh dunia, maksudnya mungkin di desanya itu ya. Saking cantiknya mungkin orang-orang desanya itu berpikir kalau dia orang tercantik di dunia. Nah, karena dia sangat cantik, dia tuh kayak angku guys. Maria tuh selalu merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Dan pada suatu hari datanglah seorang pria yang selalu dibicarakan oleh seluruh penduduk gadis-gadis desa tersebut, yang istilahnya kayak apa ya, istilahnya kayak the famous handsome boy. Pokoknya dia tuh gagah, putra dari seorang peternak dari daerah selatan. Nah,
Singkat cerita, Maria dan ranchero tersebut, atau siapa namanya, jatuh cinta dan menikah. Mereka tuh mempunyai 3 anak dari pernikahan mereka. 3 anak kah? Nah, tapi yang namanya laki-laki ya guys, tidak bisa bertahan dengan satu wanita saja. Dalam artian, ranchero ini pun pasti merasa dirinya tuh kayak, oke, aku bisa mendapatkan perempuan yang lebih dari Maria. Apalagi dia tuh suka pergi, istilahnya merantau gitu guys. Tapi si ranchero ini tuh tetap sayang dengan anak-anaknya. Nah, ini yang membuat Maria tuh kayak, kenapa sih anakku yang selalu disayang? Kenapa setiap ranchero itu tuh kalau pulang ke rumah, dia cuma perhatian ke anak-anaknya, tidak perhatian ke Maria. Dia cuek aja gitu. Nah, ini yang membuat Maria tuh stres dan hilang akal. Akhirnya dia bunuh anaknya. Dan dia tuh kayak sadar gitu. Apa yang aku lakukan? Tidak. Dia stres dan akhirnya bunuh diri. Nah, sejak saat itulah konon katanya Maria tuh bangkit dan selalu berkeliaran mencari anaknya. Jadi kayak dia tuh matinya nggak tenang guys. Dia tuh kayak arwah penasaran gitu. Nah, sejak saat itulah dia dijuluki dengan La Llorona, yaitu the curse of weeping woman. Weeping woman tuh kayak gadis yang suka menangis mungkin. Nah, dalam film tersebut ini tuh persis dengan yang aku ceritakan tadi, kisah aslinya tadi. Cuma dia nggak dominan yang cerita aslinya diceritakannya, dia langsung ke inti cerita lain gitu, yang dimana kayak hantu La Llorona gitu menjadi urban legend di seluruh masyarakat Meksiko kali ya. Begitu. Oh, Amerika Latin Meksiko. Tau deh anjir. Oke, kita masuk ke film yang ketiga, yaitu Slender Man. Legenda Slender Man sendiri muncul pertama kali itu di platform internet pada tahun 2009, di mana forum tersebut bernama Something Awful. Forum tersebut tengah mengadakan kontes Photoshop, di mana seorang peserta bernama Eric Knudsen mengunggah 2 foto berwarna hitam putih. Jadi si Eric ini tuh mengikuti kontes Photoshop tersebut, dan si Eric ini mengunggah 2 foto yang hanya berwarna hitam putih tersebut. Nah, kedua foto tersebut memperlihatkan sekelompok anak-anak yang tengah bermain. Namun di belakang mereka tuh terdapat sosok yang misterius, dalam artian ya Slenderman ini. Wujud pria ini tuh tanpa wajah, tinggi, kurus, ya seperti gambaran Slenderman pada umumnya. Namun sayangnya perkembangan cerita ini tuh justru menghasilkan beberapa kasus tragis di dunia, sehingga banyak yang percaya bahwa sosok Slenderman ini tuh benar-benar real. Dalam artianku, jadi ini tuh kayak urban legend atau rumor tentang Slenderman itu hanya berawal dari karena seseorang yang bernama Eric Knudsen ini tuh mengunggah Photoshop yang ya this is editan guys, tapi karena rumor tersebut banyak yang percaya bahwa ini tuh asli real, hingga berkembang sampai sekarang. Nah, dan telah menjadi sebuah film yang berjudul sama, yaitu Slenderman. Aku sendiri udah nonton dan filmnya menurut aku tuh ya lumayan lah bagus. Dapatlah, karena aku sendiri pecinta horor dan aku memang orangnya penakut, jadi mungkin menurutku tetap seram. Walaupun banyak yang bilang kalau film ini biasa aja, tapi nonton aja ya guys, karena setiap orang kan punya beberapa pendapat yang berbeda, kita saling menghargai. Iya. Oke, film yang keempat adalah Sumiati guys. Oh god, karena kenapa? Karena dari Makassar, kotaku sendiri. Jadi legenda urban legend ini tuh berasal dari legenda urban legend. Jadi urban legend ini tuh berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Siapa sih orang Makassar yang tidak tahu Sumiati? Kalian orang Makassar? Komen di bawah. Sumiati ini tuh seperti kalau orang Indonesia bilang kuntilanak ya. Aduh, takut kesebut kuntilanak. Insyaallah aman. Jadi dia tuh ceritanya tentang seorang gadis bernama Sumiati. Nah gini guys, ini tuh ceritanya tuh kayak banyak banget versi yang menceritakan tentang Sumiati ini. Filmnya sendiri tuh dirilis pada tahun 2015, yang mana sutradaranya sendiri bernama Syahrir Arsyad. Dan film itu mendapat banyak respon yang baik dari penonton dan juga para kritikus film. Biawak.
Namun ada beberapa versi tentang Sumiati ini. Dalam cerita rakyat orang Makassar, Sumiati itu diceritakan meninggal karena tak sengaja dibunuh oleh para pemerkosanya. Sedangkan di filmnya tersebut Sumiati meninggal gantung diri karena frustasi setelah diperkosa. Jadi kayak berbeda sedikit aja tapi tetap dengan poin yang sama, ngerti kan? Diperkosa, bunuh diri, mati, dan gentayangan. Bahkan kalau kalian nonton filmnya ini, di awal film tersebut akan ditayangkan beberapa versi cerita Sumiati. Mungkin ada sekitar 8 kali ya. 8 kalau tidak salah cerita versi Sumiati yang beredar di kalangan masyarakat Makassar. Jadi banyak sekali yang versi yang menyebutkan Sumiati begini, meninggal karena ini, dan I don't know yang mana benar, yang mana salah. Pokoknya film ini keren. Karena apa ya guys? Cara pengambilan gambarnya tuh kayak beda dengan film-film lainnya. Padahal tahu film ini tuh udah dirilis tahun 2015 yang mana teknologi kan canggih. Banyak teman-temanku yang bilang kayak apa tuh caranya ambil gambar kayak rekaman video begini saja yang kayak dokumenter, tapi kayak mungkin itu Mila ciri khasnya guys, mungkin itu nih gitu ya. Tapi tetap keren ya, karena apa ya, kayak feel-nya dapat gitu. Sedih sekali karena apa ya, Sumiati baru nikah, tinggal suaminya pergi melaut, tahu-tahu diperkosa karena dia terlalu cantik. Ya gitulah, jadi orang cantik resikonya besar ya guys. Makanya aku bersyukur menjadi anak yang bulu. Oke, yang terakhir adalah KKN Desa Penari. Sering ini baru-baru banget sih guys, tren di Twitter, Instagram, dan platform lainnya, dimana KKN Desa Penari itu masih banyak pro dan kontranya. Karena ada yang bilang, beberapa orang kayak ini tuh real, desanya tuh di sini. Tapi kan kita nggak bisa memastikan karena orang yang membuat thread ini di Twitter, dia nggak mau memastikan di mana tempat lokasi tersebut. Dia cuma apa ya istilahnya, sudah mensortir ceritanya itu menjadi sebuah cerita yang bisa dicerna dan mungkin masuk akal kali ya. KKN Desa Penari itu kayaknya kalian semua sudah tahu deh guys, karena dia tuh sempat trending hot trending banget di YouTube juga, masuk Instagram, Twitter, dan lain-lain. Jadi aku rasa kalian sudah tahu, karena kalau aku ceritakan sinopsisnya tuh kayaknya panjang banget guys. Apalagi dia tuh ada 2 versi cerita, yang satu Widya dan Ayu, siapa? Pokoknya dua sudut pandang cerita yang berbeda. Jadi mungkin kalian sudah tahu, dan kalau kalian belum tahu, kalian bisa cari aja ya. Mungkin banyak sekali itu beredar di YouTube cerita lengkapnya tentang KKN Desa Penari ini. Jadi KKN Desa Penari ini menceritakan tentang sekelompok mahasiswa dan mahasiswi yang melakukan KKN. KKN itu kuliah kerja nyata. Pokoknya itu di sebuah desa yang mungkin mereka sebut Desa Penari. Nah, ternyata desa tersebut itu ya menyimpan misteri-misteri yang sangat banyak hingga membuat mereka tuh banyak mengalami hal-hal yang di luar nalar. Nah, film ini sendiri tuh belum ada ya. Sudah ada. Bahkan pemeran utamanya kalau nggak salah Tissa Biani, kalau nggak salah ya. Iya cocok Tissa Biani. Tapi karena corona mungkin sekarang, jadi semua film yang akan tayang tahun ini tuh terhambat ya guys, otomatis. Karena trailernya tuh udah ada, kalian bisa lihat di YouTube. Oke guys, segitu aja dulu ya untuk hari ini. Terima kasih yang udah nonton, dan mohon support channelku ini dengan cara mensubscribe di bawah, like dan komen. Apalagi yang harus aku bahas minggu depan, karena aku suka sekali dengan horor. Aku suka segmen horor begini. Aku suka Nisi Jazz, aku suka Nadia Omar, aku suka Ewing HD gitu. Aku suka mereka semua, dan mereka lah inspirasiku untuk membuat konten seperti ini. Oke guys, thank you for watching and see you next time.